Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abang kakak yang dirahmati oleh Allah, khususnya untuk saudara-saudara para perjuang agama Allah di Jambi, insya Allah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah masih diberikan kita kesempatan panjang umur, masih diberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, masih bisa bersilaturahmi melalui online. Insya Allah nanti dipertemukan di surganya Allah nanti, amin ya rabbal alamin. Nah, dalam hal ini izinkan saya ingin menyampaikan sharing sedikit ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, dalam hal ini yang saya bahas yaitu mengenai rezeki. Setiap orang pasti punya rezeki, tapi tak semua orang punya gaji. Berbicara rezeki, yaitu ada dua faktor hukum, yaitu rezeki itu lapang atau sempit, itu yang membuat dia menjadi banyak atau sedikit, dan kelapangan kesempitan itu berbanding lurus dengan sikap kita atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tegaskan lagi, saya akan membahas tentang 3 level rezeki. Baiklah abang kakak semua, sejatinya Allah menjelaskan, dan ini berbanding lurus dengan 3 kategori manusia yang telah Allah ceritakan di Al-Quran. Yang pertama, Allah menyebutkan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini Allah memanggil manusia, yang pertama. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya hai orang-orang yang beriman. Nah, di sini yang kedua Allah memanggil orang yang beriman. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, orang yang bertakwa, hai orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Terus ada panggilan untuk ya ayyuhalladzina amanu tadi, yang ketiga orang yang bertakwa kepada Allah. Maka 3 hal ini juga yang mendetailkan lagi menjadi 3 tingkatan rezeki. Abang kakak yang dirahmati oleh Allah, sebelum sampai ke sana, 3 level rezeki yang Allah sampaikan, 3 tingkatan manusia tadi, maka yang harus abang kakak pahami sebenarnya rezeki itu kalaulah tergantung lebih detailnya lagi, seorang di antara kita punya 3 waktu. Nah, 3 waktu ini dibagi menjadi 3 kategori, 3 kategori waktu ya, maksudnya yaitu 8 jam buat tidur, 8 jam buat kerja, dan 8 jam buat lain-lain. Seringkali kita berpikir rezeki yang kita sering persiapkan dengan harta itu terletak pada 8 jam saat kita kerja. Nah, sehingga energi bekerja kita hari itu habis-habisan untuk 8 jam untuk bekerja tadi. Tapi faktanya, coba renungkan dalam hati, coba tanyakan dalam hati, tanyakan pada diri kita, sudahkah menghabiskan waktu habis-habisan untuk bekerja ini untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah? Sebagian besar yang saya temui ternyata tidak. Demikian juga saya, sekalipun ada, dia hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia upayakan, tidak lebih dari apa itu, tidak lebih daripada itu. Maka ternyata rezeki itu terletak di 8 jam yang lain-lain tadi. Kan 8 jam buat tidur abang kakak, 8 jam buat bekerja. Nah, 8 jam, padahal 8 jam yang ketiga ini, 8 jam yang lain-lain tadi, yaitu kita pakai buat ibadah, memuliakan orang tua, mendampingi anak, istri, keluarga, bersilaturahmi, serta datang ke majelis ilmu. Bisa jadi di situ selat rezeki yang sebenarnya. Maka waktu itu setiap contoh. Siapa contohnya? Contoh konfliknya ya.
yaitu baginda Rasulullah SAW, para sahabat. Dan sunatullahnya adalah menjadikan siang ya siang, menjadikan malam ya malam. Waja'alna naumakum subata, kami jadikan malam untukmu beristirahat. Waja'alna laila libasa, malam untukmu sebagai kamu istirahat. Waja'alna nahara ma'asya, siang untuk kamu mencari kehidupan. Jangan terbalik, siang menjadikan siang, malam jadikan siang. Itulah yang membuat kita sunatullah. Maka perlu abang-abang kakak pahami, orang-orang yang beriman, manusia dikatakan tiga kategori. Pertama yaitu rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ini di mana di surat Hud ayat ke-6 Allah sebutkan binatang melata pun dapat jatah, iya kan? Nah, cacing aja yang di bawah tanah ada rezekinya. Apa itu rezeki yang dijamin Allah? Yaitu makan, rezeki jodoh, dan rezeki maut. Kok maut rezeki, Bang? Iya, karena maut itulah kita bisa masuk ke pintu surga, ya insya Allah kita akan masuk ke surga. Nah, maka kawan-kawan abang kakak semua, makan, maut, jodoh, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya nggak pakai syarat. Contohnya kita makan nasi hari ini, lauknya tempe. Emang ini yang rezeki yang diberikan Allah? Tapi kita pinginnya makan sate kambing. Nah, ini yang membuat kita capek dan berjuang untuk mendapatkan itu. Nah, yang kedua jodoh. Jodoh sudah pasti dong, Allah janjikan di surah An-Naba ayat 78, surah ke-78 ayat 8. Wa khalaqnakum azwaja, yang artinya kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Oke? Lantas kenapa ente belum mendapatkan jodoh? Nah, karena pilih-pilih. Dan saya merasakan abang kakak di episode ketika teman saya batal nikah untuk melangsungkan akad nikahnya, memang Allah cabut cinta itu, mungkin karena maksiat, perbuatan yang dilakukannya, usaha yang dilakukannya. Akhirnya waktu itu teman saya ini, sahabat lah ya, mengalami episode kegalauan karena yang dia pilih. Dan saya tanya, apa usahamu, bagaimana doamu, ikhtiarmu? Lalu dia bilang gini, saya selalu berdoa, menyebut nama dia dalam doaku, dan saya harus jodoh sama dia, kembalikan cinta dia kepadaku. Begitu doanya. Tapi akhirnya menurut saya itu doanya dia terlalu maksakan. Akhirnya saya sarankan mengganti doa. Begini doanya, ya Allah, saya ingin menikah. Terserah ya Allah dengan siapapun, yang penting wanita ya Allah. Catat ya, jangan salah, ini wanita, buat laki-laki. Lalu tak lama kemudian Allah takdirkan dia bertemu dengan wanita. 2 pekan mereka kenalan, ta'aruf, terus langsung dilamar. 2 bulan dia menikah dengan kondisi tidak punya apa-apa pada waktu itu. Dan pada hari ini atas izin Allah mereka sangat bahagia. Allah karuniai kehidupan yang lebih dari cukup. Nikmat yang dirasakannya itu membuat dia, itulah buat para jomblo rahimakumullah, termasuk rezeki jodoh dan maut. Rezeki yang pertama ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu pakai syarat, bos. Yang kedua, nah ini yang dialami remaja saat ini, yaitu rezeki yang dipaksakan. Oke, sebelum
belum pantas menghasilkan penghasilan kita, penghasilan orang tua kita, tapi biaya hidup kita mahal. Baru dapat rezeki sedikit atau baru dipromosikan jabatan yang gajinya 5 juta, akhirnya setan masuk lewat pintu gaya hidup. Yang tadinya biasanya makan di warteg, warung biasa pinggir jalan, mulai makan di kafe. Nah, karena gaya hidup tadi. Yang belum pantas punya rumah di komplek elit ya. Nah, misalkan ya, maksakan diri karena kita merasa gaji pokok kita tinggi, mulai merencanakan sesuatu di luar kapasitas. Bukannya beli rumah, jadi ngutang rumah. Belum sanggup sebenarnya bayar cicilan 2 juta per bulan, kadang kita paksa. Belum sanggup beli mobil, dipaksa ngutang mobil. Bukan beli mobil sebenarnya, ngutang mobil. Nah, ini yang membuat kita capek dan lelah sebenarnya. Saya juga pernah jadi pelaku di episode ini, karena tuntutan gaya hidup anak muda. Waktu itu harus kelihatan keren, maka saya nyicil motor ya, tidak perlu saya sebutkan lah ya. Nah, jadi nyicil enak, awalnya 2-3 bulan awal enak, lalu berikutnya 5-2 tahunnya saya berjuang, orang tua saya berjuang mati-matian hanya untuk melunaskan itu motor. Abang kakak yang dirahmati Allah, inilah rezeki yang dipaksakan. Kalau sudah terlanjur gimana bang? Ya bertaubatlah dan minta pertolongan Allah. Yang ketiga yaitu rezeki yang diupayakan. Ini bukan jadi standar untuk dapat suatu perjuangan ikhtiar, bukan mendapatkan rezeki atau tidak. Kebanyakan orang salah. Bentuk rezeki itu karena ikhtiar. Rezeki yang diupayakan ini kalau di dunia motivasinya be kali do sama dengan have. Misalkan karena kita pernah sekolah di ilmuwan matematika S1, S2, jadi wajar kita jadi manajer. Nah, itu salah satu rezeki yang diupayakan. Dikalikan aksesnya sesuai, jadi dapat setara hidupnya, sebagaimana janji Allah di surat An-Najm ayat ke-39, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi ya kakak semua, 1, 2, 3 rezeki ini, rezeki yang dijamin, rezeki yang dipaksakan, dan rezeki yang diupayakan. Ini rezeki manusia kebanyakan. Jadi tidak salah dong dia yang manajer karena dia sekolah S2, dia manajer. Tidak salah dong dia jadi profesor karena dia S3. Itulah rezeki yang diupayakan abang kakak semua. Rezeki ini kalau boleh disederhanakan, gak pakai iman pun dapat, dan berlaku untuk seluruh manusia. Karena ada dokter yang non muslim atau yang mungkin dia tidak beriman kepada Allah, karena telah Allah janjikan. Jika kawan tanya kenapa ada yang kaya dan sukses, ya emang takdir, garansi Allah kayak gitu loh. 3 level rezeki ini dijamin, dipaksa, diupayakan. Nah, berikutnya yaitu level rezeki orang-orang yang beriman. Kalau boleh saya sederhanakan, ada 3 tingkatan juga. Insya Allah kita bahas di episode selanjutnya. Baiklah bapak semua, jaga kesehatannya di rumah, tetap ikuti protokol kesehatan, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Semoga teman-teman diistiqomahkan oleh Allah SWT, selalu di jalan Allah, diberikan kemudahan segala urusannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.